Ternyata ayyuhal hadirun, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur itu banyak orang yang tidak bersyukur. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur itu banyak orang yang tidak bersyukur. Wa aktsaruhum la yashkurun, kebanyakan umatku, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Maka Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, marilah kita ini menjadi umat manusia yang senantiasa bersyukur. Nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung. Begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, tidak bisa kita hitung. Allah ciptakan langit dan segala sesuatu yang menghiasinya. Allah ciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah ciptakan apapun yang ada di langit. Kemudian Allah ciptakan apapun yang ada di bumi. Semuanya diperuntukkan untuk umat manusia. Secara materi Allah tidak minta imbalan apapun. Secara materi Allah tidak minta balasan apapun. Yang diminta oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah itu hanya satu: menjadi orang yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farada alaikumus siyam wa ja'alahu min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin ayyuhal hadirun, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua adalah nikmat sehat wal afiyah. Sehat itu fisik, afiyah itu rohani. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sehat wal afiyah. Yang ketiga, nikmat yang harus senantiasa kita syukuri adalah nikmat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semuanya bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di bulan Ramadan. Ad-du'a fi Ramadan mustajabah. Doa kita di bulan Ramadan ini tidak akan ditolak oleh Allah, mustajabah di hadapan Allah. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya diberi umur yang panjang oleh Allah, kemudian bisa bertemu kembali pada Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya rahimani wa rahimakumullah, ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, mulai dari puasa di bulan Ramadan, kemudian al-qiyam fil lail, salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan, ibadah-ibadah kita yang lain tidak ada lain tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang senantiasa muttaqin, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, ini harus kita pahami bersama. Ayatnya itu la'allakum tattaqun, agar supaya, kalau dalam bahasa Jawa menowo-menowo, agar supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa, muttaqin. Artinya apa? Tidak semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu kemudian mengantarkan menjadi orang yang bertakwa. Maka kemudian kita berusaha semaksimal mungkin iman semata-mata karena Allah, wahtisaban, dan berhala pahala dari Allah Subhanahu wa taala, supaya mengantarkan kita itu menjadi orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di sisi yang lain, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Tidak semuanya orang yang berpuasa itu kemudian mengantarkan menjadi orang yang bertakwa. Hanya mendapatkan lapar, hanya mendapatkan haus saja. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, bagaimana sesungguhnya definisi orang yang bertakwa itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, ketika kita sholat tarawih itu, ketika disebut Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika disebut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika disebut Utsman bin Affan radhiyallahu an, tetapi giliran ketika disebut itu Imam Ali, maka jawabannya adalah karramallahu wajhah. Karrama, muga-muga muliakan sinten Allah wajhahu, wajahnya Sayyidina Ali. Suatu hari Sayyidina Ali itu ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Ali, wahai Imam Ali, saya ini sudah mengikrarkan menjadi orang yang bertakwa. Saya sudah bersaksi mengikrarkan diri menjadi orang yang muttaqin. Bagaimana supaya kehidupan saya ini senantiasa dimudahkan oleh Allah? Dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah itu bagaimana? Rizkinya diluaskan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita tahu siapa Imam Ali itu. Imam Ali itu adalah menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah. Imam Ali itu as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama kali masuk Islam. Khulafaur Rasyidin. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya rahimani wa rahimakumullah, di antara makhluknya Allah yang dijamin masuk surga itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pintu keilmuan Rasulullah. Rasulullah dalam hadisnya, ana madinatul ilm wa ali babuha, saya itu kotanya ilmu, sementara Ali itu adalah pintunya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, ketika sahabat itu akan bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipersilakan bertanya kepada Imam Ali. Bagaimana jawabnya Imam Ali? Wahai sahabatku, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin, bagaimana supaya kehidupan kita itu dimudahkan oleh Allah, rizkinya dilancarkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, tidak mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup. Bahasa Jawanya, ojo sampai kulolan panjidoyo ngalami kerupekan dalam hidup. Bagaimana caranya? Imam Ali menjawab, ada 4 hal wahai sahabatku. Yang pertama adalah ar-ridho minal qalil. Kita pahami bersama supaya kita bisa mencontoh, mengamalkan, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali pada kita semuanya, supaya kehidupan kita ini dimudahkan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, rizkinya diluaskan oleh Allah, puncaknya yadkhulunal jannah liqa'a rabbah, dimasukkan ke dalam surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-ridho minal qalil. Ridho, ikhlas menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala walaupun jumlahnya tidak banyak. Ar-ridho minal qalil, walaupun jumlah yang Allah berikan kepada kita itu jumlahnya tidak banyak, sedikit, tetapi kita ikhlas, ridho, menerima, bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Bahasa Jawanya dadi wong nerimo ing pandum. Karena itu kalau kemudian yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka rizki itu akan senantiasa diluaskan oleh Allah.
menjadi umat manusia yang hidupnya dimudahkan oleh Allah, tidak mengalami yang namanya kerupekan dalam hidup, tidak mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup, menjadi orang yang bersyukur. Ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas semua nikmat yang aku berikan, maka nikmat itu akan senantiasa ditambah oleh Allah. Contoh sederhana Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, kita diberi kesehatan oleh Allah. Kesehatan itu kemudian kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Fafirru ilallah, maka kesehatan itu akan senantiasa ditambah oleh Allah. Ini harus kita yakini, ini janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas semua nikmat yang aku berikan pada orang itu, pada hamba itu, akan nikmat itu akan senantiasa ditambah. Ternyata ayyuhal hadirun, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur itu banyak orang yang tidak bersyukur. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Jadi antara orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur itu banyak orang yang tidak bersyukur. Wa aktsaruhum la yaskurun. Kebanyakan umatku, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, marilah kita ini menjadi umat manusia yang senantiasa bersyukur. Nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu tidak bisa kita hitung. Begitu banyaknya nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kita, tidak bisa kita hitung. Allah ciptakan langit dan segala sesuatu yang menghiasinya. Allah ciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah ciptakan apapun yang ada di langit. Kemudian Allah ciptakan apapun yang ada di bumi. Semuanya diperuntukkan untuk umat manusia. Secara materi Allah tidak minta imbalan apapun. Secara materi Allah tidak minta balasan apapun. Yang diminta oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah itu hanya satu, menjadi orang yang pandai bersyukur. Dadi wong sing pinter bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Ali sampaikan wal khaufu minal jalil. Wal khaufu lan wedi minal jalil, hanya kepada Allah yang Maha Agung. Takut kita itu hanya kepada Allah. Orang itu kalau di dalam dirinya takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dijaga tidak akan melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Takut kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ibadah kita itu bukan karena yang lain, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, wal khaufu minal jalil. Yang ketiga, wal amalu fi tanzil. Melaksanakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apa? Al-Qur'anul Karim. Berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an sebatas yang bisa kita lakukan. Ini Islam. Sebatas yang bisa kita lakukan, kita amalkan apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran itu panduan. Al-Quran itu kalamullah, firmannya Allah. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah, berdialog dengan Allah, sambung dengan Allah, maka kemudian salah satu di antara caranya adalah membaca Al-Quran. Al-munazzalu fi qalbi Muhammadin. Al-Quran itu diturunkan ke dalam dada hati Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mutawatir, sambung. Mutawatir itu maknanya Al-Quran itu dari Allah diturunkan kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, kepada kita itu sambung. Al-mutawatir, al-mu'abbadu bitilawatihi. Orang yang baca Al-Quran itu dinilai ibadah oleh Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan, syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Orang yang baca Al-Quran di luar bulan Ramadan, satu huruf dinilai 10 kebaikan. Di dalam bulan Ramadan ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, marilah di dalam bulan Ramadan itu kita sempatkan untuk baca Al-Quran, apalagi kemudian menghatamkan Al-Quran.
Sempatkan baca Al-Quran, sempatkan membaca apa yang ada di dalam Al-Quran. Terjemahannya kemudian kita baca, kandungan makna yang ada di dalamnya kemudian kita pahami, kita terjemahkan, kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran itu panduan. Ketika kita kemudian mencoba melakukan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa membimbing kita, senantiasa membimbing kita, senantiasa memberi hidayah kepada kita semuanya menjadi umat manusia yang muttaqin di hadapan Allah, yang tidak ada lain puncaknya adalah yadkhulunal jannah liqa'a rabbah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, kemudian bertemu dengan Allah. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Yang terakhir, Imam Ali sampaikan kepada sahabatnya, ketika kehidupan kita tidak mengalami kesulitan, tidak akan mengalami kerupekan dalam hidup, wal istidadu anir rohil, mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan yang jauh. Para mufassir kemudian menjelaskan, anir rohil, perjalanan yang jauh itu yang dimaksud seperti apa? Perjalanan yang jauh itu adalah kematian kita. Kematian itu adalah perjalanan yang jauh, maka harus kita persiapkan sebanyak-banyaknya bekal kita. Kita siapkan bekal kita sebanyak-banyaknya, karena perjalanan itu jauh. Yang jadi masalah bukan kapan di mana kita menghadap kepada Allah, kapan di mana ajal menjemput kita, kapan di mana kematian menghampiri kita, tetapi persiapan apa yang harus kita siapkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita bersama Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, semoga kita itu husnul khotimah. Tamamun nikmati al-mautu alal iman. Allah berikan kenikmatan kepada kita di dunia itu luar biasa banyaknya, tetapi kenikmatan itu akan menjadi sempurna. Kenikmatan itu akan menjadi sempurna manakala kita mampu menutup kehidupan kita menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah. Tamamun nikmati al-mautu alal iman. Sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita manakala al-mautu menghadap kepada Allah alal iman, netepi yang atase iman kepada Allah. Insya Allah 4 hal itu kalau kemudian kita lakukan, kita terjemahkan, kita jabarkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi orang yang muttaqin. Kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, rizkinya diluaskan oleh Allah, umurnya dipanjangkan oleh Allah, senantiasa dibimbing oleh Allah. Puncaknya yadkhulunal jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, liqa'a rabbah, kemudian bertemu dengan Allah. Doa kita bersama, barokah bulan Ramadan, muga-muga kula lan panjenengan sedaya dados umat Kanjeng Nabi ingkang benjang sareng-sareng mlebet wonten ing swarga. Bi barokatil Fatihah. Mari kita bersama-sama tundukkan hati, tundukkan pikiran, tundukkan kepala kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuang segala kesombongan yang ada pada diri kita, membuang segala keangkuhan yang ada pada diri kita, karena kesombongan dan keangkuhan itu yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiud du'a. Ya Allah, Zat yang maha mendengarkan doa, ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah doa kami ya Allah. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli hammin aw bala aw ani. Allahumma yassir lana kullal umuri wa afina min kulli haulin aw bala aw ani. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Mudahkanlah semua kesulitan yang ada pada diri kami ya Allah. Mudahkanlah segala kesukaran yang ada pada diri kami ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika wa qamarika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah,
sinarilah hati hamba-Mu ini ya Allah, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya bulan dan cahaya matahari-Mu ya Allah. Allahumma ja'al imanana imanal mu'minin, jadikanlah iman hamba-Mu ini ya Allah sebagaimana iman hamba-Mu yang benar-benar beriman kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'al islamana islamal muslimin, jadikanlah Islam hamba-Mu ini ya Allah sebagaimana Islam hamba-Mu yang benar-benar muslim di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al salatana salatal khashiin, jadikanlah salat hamba-Mu ini ya Allah sebagaimana salat hamba-Mu yang benar-benar khusyuk di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ja'al ibadana ibadal mukhlasin, jadikanlah ibadah hamba-Mu ini ya Allah sebagaimana ibadah hamba-Mu yang benar-benar ikhlas mata-mata karena Engkau ya Allah. Allahumma ja'al hayatana hayatal anbiya'i wal mursalin, jadikanlah kehidupan hamba-Mu ini ya Allah sebagaimana mencontoh kehidupan para nabi dan para rasul-Mu ya Allah. Allahumma ja'al bimautina bimauti syuhada'i syahidin, ya Allah jadikanlah kematian hamba-Mu ini ya Allah sebagaimana kematian hamba-Mu yang benar-benar syahid di hadapan-Mu ya Allah. Kapanpun hamba-Mu menghadap kepada Engkau ya Allah, kapanpun ajal menghampiri hamba-Mu ini ya Allah, kapanpun kematian menghampiri hamba-Mu ini ya Allah, menjemput hamba-Mu ini ya Allah, berilah hamba-Mu ini predikat husnul khotimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, berilah kami umur yang panjang ya Allah, kemudian bertemu kembali, bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.